rasa capek itu hilang. Rasa capek itu nggak ada lagi. Karena apa? Hal yang memicu susah uang. Kadang orang berpikiran bahwa wah, gua susah uang karena begini, karena begitu. Namun kita belajar bareng bagaimana sih caranya nanti biar teman-teman ini bisa lepas dari pemahaman-pemahaman yang itu memicu teman-teman sendiri yang bisa sulit soal keuangan. Dan kita akan membahasnya bareng ya, tentu saja di channel ini. Selamat datang di segmen Motif Basi. Ya, kita belajar bareng. Terus kita nanti saling diskusi ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan bertanya. Terus misalkan ada sesuatu yang teman-teman ini dirasa aku udah melakukan ini tapi kok belum berhasil, kok belum bisa mendapatkan apa yang kuinginkan. Nah, nanti teman-teman bisa langsung aja tanya dan saya akan menjawabnya. Meskipun kadang jawabannya itu nggak langsung ya. Dalam artian gini, nggak saat teman-teman tanya kita langsung jawab. Seperti ketika kita lagi chat di WA atau kita chat lagi di mungkin di platform lain. Namun saya tetap membalasnya, saya tetap menjawabnya ya. Kita langsung mulai pada sesi pertamanya. Hasil kecil, pengeluaran besar. Kadang dalam pikiran kita, kenapa hasilku ini kecil banget sedangkan pengeluaranku ini besar? Itu sebenarnya bisa kita atasi ya dengan caranya kita merubah bagaimana polanya. Jadi gini, kadang ada gaya hidupnya yang tinggi, dari pemasukannya nggak sesuai dan nanti teman-teman akan merasakan, loh ini aku penghasilannya sekian tapi pengeluaranku sekian, wah penghasilannya ini nggak cocok, penghasilannya ini nggak sesuai dengan apa yang kuinginkan, karena wah dengan berbagai alasan. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama, memang penghasilan Anda kecil. Lalu yang kedua, itu gaya hidup yang terlalu tinggi. Maaf aja ya, saya sering menyinggung juga kalau kadang pemasukan kita berapa, gaya hidup kita bagaimana. Itu adalah sesuatu yang membuat penghasilan kita serasa kecil, serasa nggak cukup. Nah, itu harus dirubah. Ketika teman-teman udah merubahnya, nah teman-teman juga harus dalam pengelolaan keuangan juga harus baik juga. Yang terutama adalah apa? Mindset kita. Law of attraction itu sesuai dengan apa yang kita inputkan dalam pikiran bawah sadar. Jadi ketika teman-teman ini berpikiran wah hasilku nggak sempurna, hasilku nggak seimbang dengan pengeluaranku, pemasukanku terlalu rendah dan pengeluaranku terlalu tinggi, itu dirubah mindsetnya. Jadi Anda harus bersyukur dulu berapapun penghasilan Anda, pemasukan Anda dari mana, itu juga Anda harus evaluasi. Kenapa? Nah, ketika nanti teman-teman nih kalau mengharapkan gaji misalkan yang kerja dari satu sektor aja ini kurang. Karena apa? Memang kebutuhannya banyak, memang kebutuhannya tinggi, mungkin untuk biaya sekolah anak, mungkin juga untuk ya kebutuhan-kebutuhan harian, dan itu memakan pengeluaran yang terlalu tinggi. Itu teman-teman harus cari yang namanya side job ya, mungkin yang tidak mengganggu pekerjaan utama, mungkin yang punya keahlian menulis. Teman-teman bisa mungkin bergabung dengan sebuah media yang itu nanti teman-teman bisa mengirimkan sebuah tulisan yang bisa menghasilkan uang juga. Terus bisa juga Anda punya keahlian apa, Anda bisa gunakan dan bisa manfaatkan. Terus misalkan nih ada yang berpikiran wah saya nggak punya keahlian, saya hanya bisa begini dan saya nggak ada modal untuk laptopnya, mungkin nggak ada PC di rumah ataupun nggak mampu atau nggak bisa mengetik di laptop ataupun di PC-nya. Itu teman-teman bisa gunakan jalan lain. Misalkan Anda nggak harus jadi seorang ya penulis atau lain sebagainya yang itu mewajibkan untuk menggunakan laptop ataupun PC. Teman-teman bisa gunakan kemampuan yang lain. Misalkan nih, oh saya bisa liputan nih, nanti bisa share. Nah, Anda bisa jadi kreator juga. Mungkin di jalan Anda ketemu apa, misalkan nih, wah ini kok ada kuliner rame banget nih. Ah udahlah, gua rekam aja pakai HP. Nah, habis itu apa? Ya belajarlah dikit-dikit ngedit ya. Yang bikin Anda itu mungkin pemasukannya kurang juga Anda nggak pernah mau belajar. Apapun HP-nya, gunakan dan maksimalkan. Nah, ketika Anda mungkin melakukan liputan nih orang jualan rame, mungkin Anda beli dengan porsi yang kecil. Anda bisa rekam, terus Anda lakukan interview ya. Ini mulainya kapan atau apapun lah. Ya, seputar bagaimana bisnis dia. Nah, itu juga bisa. Jadi Anda nanti bisa editing
dari HP aja Anda upload, mungkin Anda bisa di media sosial, mungkin di YouTube, mungkin di TikTok atau yang lainnya. Nah dari situ Anda harus bersabar juga. Ketika Anda nanti ada pemasukan dari situ, ya itu rezeki. Terus lagi, misalkan, wah ini kayaknya kalau jadi konten kreator nggak bisa, ya udah cari peluang lain. Mungkin Anda bisa jualan, mungkin secara online juga. Kemarin ada cerita lucu, ketika saya mengirimkan sebuah paket nih, ya kan, di ekspedisi, saya ketemu beberapa orang yang dia bisnis di marketplace juga di Indonesia, dan ya rata-rata anak-anak muda. Saya bertanya, jualan apa? Jualan Pampers. Ambil dari mana? Stok ya di rumah ya? Oh enggak, jadi dia pasang foto-fotonya, terus dia belanja di minimarket yang itu sedang ada diskon atau dia dapat harga murah. Nah dia baru beli dan dia kirim. Itu hasilnya juga lumayan juga. Jadi tergantung bagaimana ide kita. Jadi jangan berpikiran bahwa hasilku kecil tapi pengeluaranku gede. Kalau seperti itu ya kembangkan aja, bisanya seperti apa ya. Jadi jangan pernah menyerah pada keterbatasan Anda. Anda harus kembangkan, Anda harus ciptakan bagaimana ada pemasukan-pemasukan baru yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk ya income tambahan. Mungkin kalau Anda punya pasangan, kan bisa bagi tugas nih, pasangan yang ngerjakan dulu, ya kan? Begitu Anda pulang kerja baru nanti Anda yang menggantikannya. Ya kalau dibilang capek, ya memang capek. Tapi begitu Anda nanti menikmati hasilnya, rasa capek itu hilang. Rasa capek itu nggak ada lagi. Karena apa? Happy rasanya. Dan Anda bisa menikmati nih pemasukan yang jauh lebih besar lagi. Dan jangan berpikiran modal dari mana, terus nanti gimana. Ya pokoknya mulai aja dulu. Nanti di situ akan ada sebuah arahan yang itu dikirim kepada Anda. Itu nanti spontan ya. Jadi dari alam semesta ini akan membimbing Anda untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda. Selama Anda konsisten, Anda akan meraihnya. Ada juga yang berpikiran bahwa, wah hutangku menumpuk, hutangku terlalu banyak, ini nggak selesai-selesai dan lain-lainnya. Dan ketika saya pernah membuka sesi ya untuk teman-teman nanti diskusi atau teman-teman melemparkan pertanyaan kepada saya, itu ada yang bertanya, ini saya hutang ini pengen cepat selesai tapi kenapa nggak selesai-selesai, justru malah bertambah. Sebenarnya ada video yang saya pernah membahasnya dan saya udah menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Intinya gini, ketika Anda memiliki sebuah ya hutang, kewajiban dan lain-lainnya yang ya itu bahasa Anda sendiri ya, itu biasanya Anda sering mengucapkannya, Anda sering memikirkannya, dan dalam doa Anda pun Anda juga mengucapkan bahwa Anda memiliki itu dan pengen keluar dari itu. Mungkin niat Anda memang bagus ya, pengen keluar dari yang namanya hutang, kewajiban dan lain-lainnya. Tapi Anda tahu nggak, dengan Anda sering menyebutkan, maka apa? Anda akan semakin menariknya dalam hidup Anda. Itu adalah sebuah keinginan yang memang Anda inginkan. Jadi dirubah ya doanya ini, mungkin soal hutang dan pinjaman dan lain-lain yang sesuai bahasa Anda sendiri atau pemahaman Anda, itu dirubah. Anda harus fokus pada keberlimpahan. Ketika Anda udah fokus pada keberlimpahan, ya Anda akan menarik keberlimpahan. Dan yang namanya hutang, pinjaman dan lain-lainnya itu akan dengan sendirinya tertutup. Pasti akan ada jalan yang bisa membuat Anda mendapatkan uang ataupun keberlimpahan itu secara tiba-tiba, dan itu justru akan tertutup secara otomatis ya, tanpa Anda memikirkan. Jangan pernah pikirkan itu. Biasanya kayak gitu terjadi ketika apa? Udah mendekati hari H untuk pembayaran. Biasanya orang panik dan berpikir. Jadi sebelum tidur kepikiran terus. Nah, pas sebelum tidur itu bahaya banget ketika kita memikirkan hal-hal negatif. Dan itu akan teman-teman tarik dan menjadi kenyataan. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita tetap bekerja meskipun kita sedang tidur ya. Jadi dirubah. Nanti kita akan diskusikan di video yang lainnya. Kita bikin di video khusus karena nanti saya akan banyak berbagi hal juga ya. Meskipun itu membahas uang ataupun bukan, saya akan selalu diskusikan dengan teman-teman yang jelas kaitannya dengan law of attraction dan pengembangan diri. Dan kita lanjut lagi ya, tak bisa menabung. Ya itu sesuatu yang klasik yang sering ditanyakan juga. Nggak bisa menabung tuh gimana? Ya menabung nggak harus bagaimana. Yang jelas sisihkan minimal 20% dari penghasilan Anda. Ya minimal ya. Habis itu ya sudah, teman-teman bisa kembangkan lagi. Misalkan penghasilannya makin besar, teman-teman bisa langsung gunakan itu untuk nanti menambah investasi teman-teman dan sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu.
dengan cara menarik semesta. Dengan hati dan pikiran terbuka, kau ajarkan hukum tarikan.